Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Kusumanding Tias, nomor absen 3 dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan perjuangan Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu. Pada usia 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Yohana, Siroy Dahlan, Siti Busyiro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah menikah dengan Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Beliau juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik Ayengan penghulu Cianjur yang bernama Dandana. Beliau pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman, Yogyakarta. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga beliau juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Beliau ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912, dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada juga yang menuduhnya sebagai kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai. Saat itu, Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di Sekolah Osvia Magelang yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priai. Bahkan, ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun, ia berteguh hati untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air. Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini, maka dari itu kegiatannya dibatasi.
Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Sarandakan, Wonosari, Imogiri, dan lain-lainnya telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Gagasan pembaruan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dan mengadakan tahblik ke berbagai kota. Di samping itu juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan bertaubat. 2. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. 3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, dengan organisasi Muhammadiyah bagi wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.